Suara waktu. 8 tahun yang hancur dalam sekejap. Suamiku mengatakan itu sambil mendorong dokumen perceraian ke hadapanku, seolah-olah itu hanyalah sebuah dokumen bisnis yang tidak memiliki emosi apapun. Saat itulah aku sadar bahwa aku telah lama menantikan momen ini. Tidak. Lebih tepatnya, aku selalu tahu hari ini akan datang, hanya saja aku tidak tahu kapan. Aku menunduk menatap namaku yang tertera di dokumen itu. Nirmalasari, nama yang tak pernah sekalipun disebut selama 8 tahun di rumah ini. Di sini, aku hanyalah seorang menantu, dan terkadang, hanya sosok tanpa nama. Ibu mertuaku bersedekap, bersandar di sudut ruang keluarga. Senyum di sudut bibirnya begitu dingin, seolah-olah rencana yang telah ia susun sejak lama akhirnya berhasil dengan sempurna. Kau bisa hidup karena keluarga kami. Saat pergi, pergilah dengan rasa terima kasih. Suara tajamnya adalah suara yang kudengar selama 8 tahun, dan hari ini, suara itu terdengar lebih jelas dari biasanya. Tatapan dan nada dingin itu tidak pernah berubah satu hari pun, sejak pertama kali aku melangkahkan kaki ke rumah ini. Aku mengangkat wajahku menatap suamiku. Ia sibuk dengan ponselnya, hanya menunggu aku menandatangani dokumen itu. Sikapnya begitu acuh tak acuh, seperti sedang menunggu seseorang menandatangani tanda terima paket. Aku teringat kembali pada kegembiraan saat pertama kali melangkahi ambang pintu rumah ini 8 tahun lalu. Betapa naifnya aku saat itu. Aku percaya bahwa selama ada cinta, segalanya akan baik-baik saja, entah itu tatapan dingin ibu mertua atau ketidakpedulian suami. Aku pikir seiring berjalannya waktu, segalanya akan membaik. Namun, waktu sama sekali tidak mengubah apapun, malah meninggalkan luka yang lebih dalam. Hari pertama setelah menikah, ibu mertuaku berkata, "Sebagai menantu, kau tidak perlu pusing soal uang, biar ibu yang mengurusnya. Serahkan buku tabungan gajimu pada ibu." Saat itu, aku menurut begitu saja, berpikir bahwa itu adalah perkataan seorang ibu mertua, jadi sudah sepantasnya. Aku hanya bisa memandangi uang yang ditarik dari rekeningku setiap bulan tanpa berkata apa-apa, karena mereka adalah keluarga dari orang yang kucintai. Aku percaya suatu hari mereka akan mengerti. Di tahun kedua, ia memintaku untuk menutup rekening deposito. "Putra ibu butuh modal untuk bisnis. Sebagai menantu, kau harus membantu, kan?" katanya. Aku hanya bisa mengangguk. Suamiku yang berada di sampingku tidak mengucapkan sepatah kata maaf pun, hanya menatapku seolah itu adalah hal yang wajar. Tapi aku bertahan, karena kupikir inilah cinta, inilah keluarga. Di tahun ketiga, ia memintaku untuk mengalihkan kepemilikan apartemen warisan orang tuaku. Urusan pajaknya rumit. "Lebih baik alihkan dulu ke nama ibu," dalihnya. Sejak saat itulah aku mulai merasa ada yang tidak beres, tapi semuanya sudah terlambat. Aku telah memberikan terlalu banyak pada mereka. Bahkan jika aku curiga sekarang, tidak ada yang bisa berubah. Dan yang terpenting, aku ingin mempercayai suamiku. Mulai tahun keempat, aku tidak lagi menerima uang saku. Ia berkata jika aku butuh sesuatu, katakan saja dan ia akan membelikannya, seolah aku adalah anak kecil. Padahal aku adalah wanita dewasa berusia di atas 30 tahun, tetapi untuk membeli jajanan seharga Rp10.000 pun aku harus meminta izin. Setiap kali aku mengadu pada suamiku, ia selalu menjawab dengan kalimat yang sama, "Ibu melakukan semuanya demi kita." Di tahun kelima, bahkan untuk bertemu teman-temanku pun dibatasi. Ia berkata, menantu yang sering keluyuran di luar tidak baik untuk citra keluarga. Duniaku perlahan-lahan menyempit. Kontak dengan teman-teman terputus, interaksi dengan dunia luar berkurang, hanya menyisakan rumah dan keluarga ini sebagai satu-satunya duniaku. Di tahun ke-6, ia menyuruhku berhenti bekerja. Untuk apa bekerja jika tidak punya anak? Tinggal di rumah dan urus pekerjaan rumah tangga saja, katanya. Aku pun mengundurkan diri dari perusahaan tempatku bekerja selama ini. Gaji terakhirku pun tetap masuk ke rekening ibu mertuaku. Dan akhirnya, aku menjadi orang yang sepenuhnya bergantung pada rumah ini. Di tahun ke-7, aku stres setiap hari karena masalah anak. Mau sampai kapan mempermalukan keluarga kita? Untuk apa mempertahankan menantu yang tidak bisa punya anak, katanya. Hasil pemeriksaan dari rumah sakit menunjukkan bahwa masalahnya ada pada pihak suami,
Tetapi aku tidak bisa mengatakan kebenaran itu. Jelas sekali ibu mertuaku tidak akan percaya, dan mungkin akan marah menuduhku berbohong. Dan sekarang, di tahun ke-8, akhirnya momen ini tiba. Perlahan aku mengeluarkan pena dari tasku. Pena yang tak pernah kugunakan sesuai keinginanku sendiri selama 8 tahun. Setiap kali aku menandatangani dokumen apapun, itu selalu atas perintah ibu mertuaku, tidak pernah berkaitan dengan niatku sendiri. Aku membaca dokumen perceraian itu sekali lagi dengan saksama. Di bagian pembagian harta gonogini, tertulis bahwa bagianku hampir tidak ada sama sekali. Itu wajar, karena seluruh aset sudah atas nama ibu mertua dan suamiku, begitu pula dengan tunjangan, aku hampir tidak menerima apapun. Bahkan ada klausul yang menyatakan akan memotong biaya hidupku selama aku tinggal di rumah ini, persiapan yang sungguh matang. Suamiku melihat jam tangannya dengan gelisah lalu berkata, "Cepat tanda tangani, hari ini harus diajukan." Ibu mertuaku menimpali, "Benar. Jangan berlama-lama, nanti malah rumit. Cepat selesaikan." Aku mendengarkan desakan mereka sambil menggenggam erat penaku. Sentuhan dinginnya terasa di telapak tanganku. Selama 8 tahun, aku telah menandatangani banyak hal, tetapi tidak pernah terasa seberat hari ini. Begitu aku membubuhkan tanda tangan di atas kertas itu, perasaan aneh menjalari diriku. Itu adalah kelegaan. Seolah-olah aku baru saja meletakkan beban yang sangat berat. Atau lebih tepatnya, perasaan seperti sebuah drama panjang yang akhirnya berakhir. Peran sebagai menantu yang penurut yang telah kumainkan selama 8 tahun akhirnya selesai. Setelah menandatangani, aku bangkit dalam diam. Sementara suami dan ibu mertuaku sibuk memeriksa dokumen, aku mengambil tas dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba, telepon di dalam tasku bergetar. Biasanya dalam situasi seperti ini, aku tidak akan mengangkat telepon. Tapi hari ini berbeda. Aku mengambil ponselku tanpa ragu. Begitu melihat nama penelepon, sudut bibirku sedikit terangkat. Mungkin ini adalah senyum tulus pertamaku dalam 8 tahun. "Pak Wijoyo, sudah waktunya. Silakan mulai persiapannya." Suaraku terdengar sangat tenang, suara yang tegas dan mantap yang tidak pernah kugunakan selama 8 tahun di rumah ini. Setelah menutup telepon dan berbalik, suami dan ibu mertuaku sedang menatapku. Ekspresi mereka tampak aneh. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Saat aku membuka pintu dan melangkah keluar, aku memandangi rumah ini untuk terakhir kalinya. Ruang keluarga yang selalu kubersihkan dan kurapikan selama 8 tahun, dapur tempatku menyiapkan sarapan untuk ibu mertuaku setiap pagi, kamar tidur yang pernah menjadi tempatku tidur bersama suamiku. Kini, itu adalah tempat yang tidak akan pernah kudatangi lagi. Begitu pintu tertutup, aku mendengar suara ibu mertuaku dari belakang. Akhirnya perempuan itu pergi juga. Betapa tenangnya rumah kita nanti. Aku tersenyum sambil menekan tombol lift. "Anda pasti akan mendapatkan ketenangan yang Anda inginkan, Bu." Sungguh menggelikan ketika aku mendengar cerita mereka setelahnya. Kabarnya, malam itu, setelah mengajukan surat cerai, di rumah suamiku diadakan pesta perayaan meriah seolah-olah ada festival. Ibu mertuaku pasti berkata pada suamiku, "Akhirnya perempuan itu pergi. Sekarang kita bisa melakukan apapun sesuka hati kita." Malam itu, saat aku sedang merapikan barang-barang di kamar sewaan yang kecil, aku mencoba membayangkan mereka. Ibu mertuaku mungkin sedang duduk di sofa ruang keluarga, membuka aplikasi properti di ponselnya. Mungkin ia berpikir sekarang ia bisa dengan bebas menggunakan uang yang selama ini terikat pada namaku. Suamiku mungkin duduk di sebelahnya dengan antusias. Entah itu penthouse di kawasan SCBD, rumah mewah di Pondok Indah, atau villa di Menteng, mereka pasti sedang berhitung betapa mewahnya hidup mereka tanpa aku. Keesokan paginya, mereka mungkin bangun pagi-pagi sekali, mandi dan berpakaian lebih cepat dari biasanya, lalu menuju kantor agen properti. Ibu mertuaku mungkin akan membawa tas bermereknya yang paling mahal, karena hari ini adalah hari istimewa. Hari penandatanganan kontrak pembelian penthouse, tentu harus berpakaian yang sesuai. Sementara itu, aku, di pagi yang sama, sedang duduk menyeruput kopi di sebuah kafe, duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan di luar sambil berpikir, kira-kira sudah sampai mana mereka sekarang. Jika dihitung waktunya, pas sekali,
Aku dengar mereka membuat janji pada pukul 10 pagi di kantor agen properti ternama di pusat kota Jakarta. Agen properti itu pasti menyambut mereka dengan sangat baik. Sebagai klien yang akan membeli properti seharga puluhan miliar, tentu mereka akan mendapatkan pelayanan kelas atas. Mungkin mereka diantar ke lokasi dengan mobil mewah dan menjelajahi setiap sudut penthouse itu dengan saksama. Ibu mertuaku pasti akan mengagumi ruang keluarga yang luas. Nah, harusnya kita tinggal di tempat seperti ini. Sudah lama sekali kita bertahan di apartemen sempit itu. Mungkin begitu katanya. Suamiku mungkin akan menimpali di sebelahnya. Akhirnya kita bisa punya rumah yang layak. Investasi yang dulu tidak bisa dilakukan karena terhalang uang, sekarang bisa. Pemandangan kota Jakarta dari balkon pasti sangat indah. Ibu mertuaku mungkin membayangkan dirinya sedang minum teh di balkon itu, sambil memikirkan betapa bangganya saat teman-temannya datang berkunjung. Dapur yang dilengkapi peralatan modern pasti akan membuatnya puas. Meskipun ia tidak pernah memasak, ia pasti berpikir itu akan terlihat bagus saat ada tamu. Kamar tidurnya luas, kamar mandinya mewah. Ibu mertuaku mungkin membayangkan dirinya tidur nyenyak di kamar itu. Dan saat agen properti menyebutkan harganya, ia mungkin tidak akan terlalu kaget. Ia justru berpikir harga itu sangat pantas, mengingat jumlah uang yang selama ini terikat. Saat memeriksa kontrak, suasana pasti penuh dengan kebahagiaan. Ia dan suamiku mungkin akan memeriksa setiap klausul satu persatu, merasa bahwa properti ini benar-benar akan menjadi milik mereka. Mereka akan melihat detail kesepakatan khusus, seperti tanggal serah terima, biaya pemeliharaan, dan masalah parkir. Semuanya pasti sangat memuaskan. Akhirnya, tiba saatnya menandatangani kontrak. Ibu mertuaku mungkin akan memegang pena dengan hati berdebar, karena ini mungkin akan menjadi belanja termahal dalam 80 tahun hidupnya. Suamiku di sampingnya pasti akan menatapnya dengan bangga. Setelah menandatangani kontrak, tinggal tahap transfer uang. Agen itu mungkin akan berkata dengan ramah, transfer bisa dilakukan di bank sebelah, Pak. Bu. Mari saya antar. Selama perjalanan singkat menuju bank, betapa senangnya perasaan ibu mertuaku. Akhirnya, saat untuk memiliki penthouse mewah impiannya tiba. Petugas bank pasti akan menyambut mereka dengan sopan, karena ini adalah transaksi bernilai besar. Mereka mungkin akan diantar ke ruang VIP dan duduk dengan nyaman. Ibu mertuaku akan menyerahkan buku tabungannya sambil berkata, "Saya mau transfer dari rekening ini. Puluhan miliar." Sementara petugas menerima buku tabungan dan memeriksanya di sistem, ibu mertuaku dan suamiku pasti menunggu dengan penuh harap. Mereka pasti bersemangat membayangkan akan segera menerima kunci penthouse. Tapi kemudian, ekspresi petugas itu berubah. Awalnya, ia memeriksa layar berulang kali, lalu memanggil rekannya untuk melihat bersama. Jelas ada masalah. Ibu mertuaku pasti mulai gelisah. "Kenapa lama sekali? Cepat urus," katanya. Petugas itu memasang wajah menyesal dan berkata, "Mohon maaf, Bu, tapi rekening Anda telah dibekukan." Kata-kata itu membuat wajah ibu mertuaku pucat pasi. "Dibekukan? Apa maksudmu? Kemarin masih bisa dipakai. Kenapa tiba-tiba dibekukan?" Ia pasti meninggikan suaranya. Suamiku juga pasti kaget dan mendesak petugas, "Pasti ada kesalahan, coba periksa lagi." Tapi berapa kali pun diperiksa, hasilnya tetap sama. Rekening itu dibekukan total, tidak bisa ditarik sepeser pun. Ibu mertuaku pasti bergumam dengan wajah tidak percaya. "Tidak mungkin, pasti sistemnya error. Petugas itu hanya bisa meminta maaf berulang kali, kami juga tidak tahu penyebabnya, Bu. Akan kami coba tanyakan pada manajer." Saat itulah, ibu mertuaku pasti teringat sesuatu. Bayangan diriku sedang berbicara di telepon kemarin. "Pak Wijoyo, sudah waktunya. Silakan mulai persiapannya." Kata-kata itu pasti terngiang di kepalanya. Ia pasti mulai merasa ada yang tidak beres. Suamiku juga pasti berpikir sama. Ia mungkin teringat betapa tenangnya aku kemarin, sikap yang sangat berbeda dari biasanya, pasti ini ulah perempuan itu. Suamiku mungkin akan menggeram, tapi tidak yakin karena tidak tahu kemampuan apa yang kumiliki. Perjalanan dari bank kembali ke kantor agen properti pasti terasa sangat memalukan. Mereka harus menjelaskan situasinya kepada agen. Dan penandatanganan kontrak hari itu harus dibatalkan. Agen itu pasti kaget,
Saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Biasanya sebelum tanda tangan kontrak, jarang ada masalah seperti ini. Wajah ibu mertuaku pasti memerah. Ia pasti merasa malu, marah, dan bingung. Pagi hari berangkat dengan penuh semangat, tapi harus kembali dalam kondisi seperti ini. Di dalam taksi perjalanan pulang, ibu mertuaku dan suamiku pasti terdiam. Mereka pasti merasa ada sesuatu yang salah besar. Ibu mertuaku mungkin akan menelepon bank, menghubungi layanan pelanggan untuk menanyakan mengapa rekeningnya tiba-tiba dibekukan. Tapi jawabannya pasti sama, ini adalah pembekuan sesuai prosedur hukum, Bu. Untuk detail lebih lanjut, mohon tunggu dokumen terkait. Suamiku juga pasti memeriksa rekeningnya sendiri, dan hasilnya sama. Semua rekening dibekukan, saat itulah mereka akan menyadari betapa seriusnya situasi ini, bahwa ini bukan sekadar kesalahan sistem. Setibanya di rumah, ibu mertuaku pasti akan mengeluarkan semua buku tabungan untuk diperiksa. Baik rekening yang pernah atas namaku maupun rekening yang sudah dialihkan ke nama keluarga suami, dan hasilnya sungguh mengerikan. Tidak ada satupun rekening yang bisa diakses. Saat itulah ibu mertuaku pasti merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Uang yang dikumpulkan selama 8 tahun, seluruh aset yang dialihkan dari namaku menjadi nama keluarga suami, telah lenyap dalam sekejap, pergi ke tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Suamiku mungkin akan mulai mengamuk. Kita harus telepon perempuan itu, suruh dia buka blokirnya sekarang juga. Kalau dia berani macam-macam, kita juga tidak akan tinggal diam, tapi ibu mertuaku pasti merasa ada yang berbeda. Bahwa aku bukan lagi menantu penurut yang dulu. Sore itu, aku menerima kabar dari kafe. Sebuah berita dari seorang kenalan bahwa transaksi pembelian penthouse keluarga suamiku gagal. Aku mengangkat cangkir kopiku dan tersenyum tipis. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ini hanyalah permulaan dari harga yang harus mereka bayar, karena telah meremehkan dan memperlakukanku seperti pembantu selama 8 tahun. Malam itu, ibu mertuaku pasti tidak bisa tidur. Ia pasti terus berpikir, siapa aku sebenarnya, dan bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Suamiku juga sama, ia mungkin mulai menyadari sedikit demi sedikit betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Tapi ini baru permulaan. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya, dan apa yang berani mereka sentuh. Besok, mereka akan mengetahui kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Langkah kaki tergesa-gesa pasti bergema di seluruh lobi bank. Setelah kegagalan membeli penthouse kemarin, ibu mertua dan suamiku pasti hampir tidak tidur semalaman. Mereka pasti bangun sejak dini hari untuk berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya, mereka mungkin sampai pada satu kesimpulan, mereka harus melabrak pihak bank secara langsung. Ibu mertuaku pasti bangun lebih pagi dari biasanya untuk bersiap. Ia mungkin akan memilih pakaiannya yang paling berwibawa dan mengenakan semua perhiasan mahalnya. Hari ini adalah hari penting, ia tidak boleh kalah. Suamiku juga mungkin mengenakan setelan jas, berbeda dari biasanya yang santai di rumah. Hari ini, mereka harus terlihat formal. Begitu pintu bank terbuka, kemarahan ibu mertuaku pasti meledak. Ia mungkin langsung mendatangi petugas di konter layanan pelanggan dan mulai meninggikan suara, menjelaskan kejadian kemarin sambil berteriak, bagaimana bisa hal konyol seperti ini terjadi? Petugas itu pasti terkejut dengan nasabah yang tiba-tiba datang mengamuk. Ia mungkin bingung dan hanya bisa menyarankan agar mereka masuk ke ruang VIP untuk berbicara dengan lebih tenang. Meskipun sudah duduk di ruang VIP, emosi ibu mertuaku tidak mereda. Ia mungkin berteriak, kemarin rekening kami tiba-tiba dibekukan, kami nasabah yang bertransaksi dengan baik selama 8 tahun, tapi kalian perlakukan kami seperti ini. Di mana sopan santun kalian? Petugas yang bertanggung jawab mungkin akan memeriksa komputernya dengan wajah tegang. Ia pasti langsung tahu bahwa situasinya rumit. Ia akan meminta mereka menunggu sebentar lalu memanggil manajer, karena masalah sebesar ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh staf biasa. Manajer cabang mungkin akan datang sendiri, menyapa dengan sopan dan meminta penjelasan. Ibu mertuaku pasti akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Saya baru saja bercerai dengan menantu saya 2 hari yang lalu, dan tiba-tiba semua rekening kami dibekukan. Apakah hal seperti ini legal? Ia pasti akan mendesak. Sementara manajer cabang memeriksa sistem,
Ibu mertua dan suamiku pasti menunggu dengan gelisah, berharap ada solusi. Tapi wajah manajer cabang itu pun menjadi muram. Ia memeriksa layar berulang kali lalu berkata dengan wajah serius, "Ibu, Bapak, seluruh rekening ini terdaftar sebagai aset dalam sebuah trust, perwalian aset." Ibu mertuaku pasti akan bertanya balik, "Trust apa? Uang yang kami kelola selama 8 tahun ini tiba-tiba menjadi aset trust?" "Itu konyol." Manajer cabang itu mulai menjelaskan. "Artinya, ada pemilik manfaat yang sesungguhnya, Bu. Meskipun atas nama ibu dan bapak, sebenarnya ini adalah aset yang dikelola atas nama orang lain." Ia kemudian mengeluarkan dokumen hukum. Di dalamnya, tertera dengan jelas detail tentang tanggal pendirian trust, pemilik manfaat yang sebenarnya, dan syarat-syarat pengelolaan. Ibu mertuaku menerima dokumen itu, dan wajahnya pasti pucat pasi. Tanggal pendirian trust itu adalah hari pertama aku masuk ke rumah mereka. Seluruh asetku langsung didaftarkan sebagai trust setelah pernikahan 8 tahun lalu. Di kolom pemilik manfaat, namaku tertera dengan jelas. Nirmala Sari. Nama yang tidak pernah disebut dengan benar di rumah mertuaku, kini terpampang dengan gagah di semua dokumen. Suamiku pasti merebut dokumen itu dan wajahnya ikut memucat. "Apa-apaan ini? Bagaimana bisa uang yang kami kelola selama 8 tahun menjadi milik orang lain?" Ia pasti berteriak. Manajer cabang itu menjelaskan dengan tenang, "Jika dilihat dari perjanjian pendirian trust, sejak awal ini adalah bentuk pengelolaan sementara, Pak. Diatur agar bisa ditarik kembali kapan saja jika pemilik manfaat memintanya." Ibu mertuaku pasti bergumam dengan wajah tak percaya. "Jadi, selama 8 tahun ini, apa yang kami lakukan? Hanya mengelola uang orang lain?" Jawaban manajer cabang itu pasti terdengar dingin. "Benar, Bu. Menurut hukum, ibu dan bapak hanya bertindak sebagai pengelola atau wali amanat. Hak kepemilikan yang sebenarnya ada pada pendiri trust sejak awal." Suamiku pasti mulai marah. "Berarti kami ditipu. Perempuan itu telah menipu kami selama ini." Tapi manajer cabang itu akan berkata, "Tidak seperti itu, Pak, semua proses ini legal. Hanya saja, detail mengenai trust ini tidak dijelaskan secara rinci kepada Anda." Saat itulah ibu mertuaku pasti sadar bahwa pengalihan seluruh aset yang diminta oleh keluarga suami saat aku pertama kali datang, sebenarnya adalah proses pendirian trust. Itu artinya, aku tidak memberikan asetku begitu saja, tapi hanya menitipkannya untuk mereka kelola. Entah itu saat mereka meminta buku tabungan gaji, saat meminta menutup rekening deposito, atau saat meminta mengubah nama pemilik apartemen, semuanya dilakukan dalam format trust. Suamiku pasti bertanya dengan putus asa, "Jadi, tidak ada sepeser pun uang yang bisa kami gunakan?" Jawaban manajer cabang itu pasti menusuk, karena sudah ada permintaan pembatalan trust, bapak dan ibu tidak lagi memiliki wewenang sebagai pengelola. Ibu mertuaku pasti menyadari betapa parahnya situasi saat itu. Selama 8 tahun, mereka hidup dengan pikiran bahwa mereka kaya raya, padahal kenyataannya mereka tidak memiliki apa-apa. Dan kemudian, mereka akan mengetahui kebenaran yang lebih mengejutkan. Apartemen yang mereka tinggali saat ini juga merupakan aset dalam trust. Ibu mertuaku pasti kaget dan bertanya, "Rumah juga? Rumah yang kami tinggali ini juga milik perempuan itu?" Manajer cabang itu pasti mengangguk. "Setelah dicek sertifikat tanahnya, sama saja, Bu. Didaftarkan sebagai trust juga." Suamiku pasti hampir pingsan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa bahkan rumah yang ia tinggali adalah milikku. Ibu mertuaku pasti bertanya dengan harapan terakhir, "Lalu tabungan yang kami simpan sendiri? Pasti ada, kan? Rekening atas nama kami." Tapi itu hanya harapan sia-sia. Karena semua rekening berbentuk trust, tidak ada uang yang bisa mereka akses. Manajer cabang itu mungkin akan menyatakan penyesalannya, "Situasi seperti ini baru pertama kali kami temui, Bu. Tapi kami harus menjalankan sesuai prosedur hukum." Ibu mertua dan suamiku pasti berjalan keluar dari bank dengan lunglai. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka tiba-tiba kehilangan segalanya. Di luar bank, ibu mertuaku pasti bergumam, "Perempuan itu menipu kita. Selama 8 tahun ini, kita benar-benar bodoh." Suamiku pasti marah. "Bagaimana bisa seperti ini?
Beraninya dia menghina kita sampai sejauh ini, tapi marah pun tidak akan mengubah apa-apa. Semuanya adalah proses yang legal, dan pihak yang bersalah adalah keluarga suami. Sore itu, aku sedang duduk di kafe langgananku, menyeruput kopi di dekat jendela sambil membaca buku. Dari luar, terlihat seperti keseharian yang normal. Tapi sebenarnya, aku sedang memantau situasi keluarga suamiku secara real time. Bapak Wijoyo, sekretaris pribadiku, menelepon untuk melaporkan bagaimana reaksi mereka setelah keluar dari bank dan bagaimana kondisi mereka sekarang. Aku menerima semua laporannya, sesuai perkiraan kita, Pak. Mereka terlihat sangat syok, kata Bapak Wijoyo. Aku mengangkat cangkir kopiku dan tersenyum tipis, sudah sepantasnya. Selama 8 tahun hidup nyaman dengan uangku, saat harus menghadapi kenyataan mendadak, ya beginilah jadinya. Pemandangan jalanan dari jendela kafe begitu damai. Orang-orang menjalani aktivitas mereka masing-masing, dan aku tampak seperti bagian dari pemandangan itu. Tapi aku tahu, saat ini di rumah mertuaku sedang terjadi kekacauan besar. Ibu mertuaku pasti sudah kembali ke rumah dan mengobrak-abrik semua dokumen. Ia pasti memeriksa dengan harapan sia-sia, kalau ada rekening atau aset yang terlewat. Tapi ia tidak akan menemukan apa-apa, karena semuanya telah diatur dengan sempurna. Suamiku juga pasti sedang mencari aset atas namanya sendiri, tapi itu akan sia-sia, karena semua aset yang muncul setelah pernikahan juga berbentuk trust. Kini, ibu mertuaku pasti mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia pasti menyadari betapa besar kesalahpahaman yang mereka jalani selama 8 tahun. Ia pasti tahu bahwa aku, yang selama ini dianggapnya hanya menantu penurut, sebenarnya adalah orang yang merencanakan dan mempersiapkan segalanya dengan sangat baik. Bapak Wijoyo menelepon lagi. Pihak sana sedang mencari pengacara, Bu. Sepertinya mereka mencoba mencari celah hukum. Aku menjawab, itu reaksi yang sudah kuduga. Meskipun mereka menemui pengacara, tidak akan ada yang berubah, karena setiap langkah kita legal. Dan itu benar. Pengacara manapun yang mereka temui, tidak ada yang bisa dilakukan oleh keluarga suami. Aku menghabiskan kopiku dan bangkit dari kursi. Tahap pertama hari ini berhasil dengan baik. Sekarang saatnya mempersiapkan tahap kedua. Sambil berjalan keluar dari kafe, aku bergumam pada diriku sendiri. Dulu mereka begitu ingin menghapus namaku. Sekarang, mereka justru terhalang oleh namaku sendiri. Sungguh ironis. Selama 8 tahun, mereka memperlakukanku seolah aku tidak ada. Tapi sekarang, namaku menjadi sesuatu yang mengendalikan segalanya. Tapi ini baru permulaan, mereka belum tahu siapa yang berani mereka sentuh. Betapa naifnya aku saat itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, sungguh menggelikan. Mengingat diriku saat pertama kali memasuki rumah pengantin setelah upacara pernikahan 8 tahun lalu, sungguh lucu. Saat itu aku percaya, hanya dengan cinta, segalanya akan baik-baik saja. Keesokan hari setelah pernikahan, kami menunda bulan madu dan pergi menyapa keluarga suami terlebih dahulu. Ibu mertuaku duduk dengan anggun di sofa ruang keluarga, memegang secangkir teh. Wajahnya sangat serius. Saat itu aku tidak begitu mengerti arti dari ekspresi wajahnya. Aku pikir itu hanya bentuk kekhawatiran atau perhatian pada menantu barunya. Perasaan yang wajar bagi seorang ibu. Suamiku duduk di sampingku dan menatapku seolah menyuruhku mendengarkan ucapan ibunya. Matanya penuh cinta atau setidaknya, begitulah yang kupikirkan. Kalau diingat lagi sekarang, aku ragu apakah itu benar-benar cinta. Ibu mertuaku mulai berbicara dengan nada tenang, Nirmala, sekarang kau sudah menjadi keluarga kami. Ibu akan memberitahumu aturan di rumah ini. Mendengar itu, jantungku berdebar kencang. Akhirnya aku benar-benar merasa telah menjadi bagian dari keluarga. Aku mengerti itu artinya ibu mertuaku telah menerimaku. Ibu mertuaku melanjutkan, keluarga kita adalah keluarga yang menjunjung tinggi tradisi. Menantu perempuan hanya perlu fokus pada urusan rumah tangga. Soal uang, biar orang tua yang mengurus. Aku mengangguk. Kupikir, jika ini adalah keluarga tradisional, mungkin memang begitu aturannya. Dan yang terpenting, aku senang karena sepertinya ibu mertuaku mempercayakan urusan rumah tangga kepadaku. Lalu ibu mertuaku langsung ke intinya. Karena itu, buku tabungan gajimu, biar ibu yang kelola.
Kalau menantu boros, keuangan rumah tangga bisa berantakan. Saat itu aku sedikit bingung. Menitipkan buku tabungan gaji adalah hal yang tidak kuduga. Tapi suamiku memegang tanganku dan berkata, "Ibu benar, urusan pajak juga rumit, dan pengelolaan keuangan rumah lebih baik diserahkan pada yang berpengalaman." Mendengar ucapan suamiku, aku merasa lebih tenang. Kupikir itu adalah bentuk perhatian mereka padaku. Ibu mertuaku akan membantuku mengurus keuangan yang rumit. Itu justru hal yang patut disyukuri. Maka, saat itu juga aku menyerahkan buku tabungan gajiku pada ibu mertuaku. Ia menerimanya dengan wajah puas, seolah rencananya berjalan lancar. Tapi saat itu, aku tidak menyadari perubahan ekspresi halusnya. Minggu berikutnya, kehidupan baruku dimulai. Aku bangun pagi setiap hari untuk menyiapkan sarapan ibu mertuaku. Setelah suamiku berangkat kerja, aku membersihkan rumah. Sore hari, aku menyiapkan makan malam, dan saat suamiku pulang kerja, kami makan bersama. Bulan pertama, aku sangat bahagia. Kehidupan sehari-hari bersama keluarga baru terasa cerah dan menyenangkan. Ibu mertuaku juga tampak puas melihatku rajin mengurus rumah. Tapi kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi satu persatu. Setiap kali aku ingin membeli barang yang kubutuhkan, aku harus meminta izin dari ibu mertuaku terlebih dahulu. Entah itu sehelai baju atau satu produk kosmetik, semuanya harus diberitahukan sebelumnya. Awalnya, kupikir itu adalah etika. Kupikir wajar jika aku memberitahukannya. Tapi seiring waktu, aku sadar bahwa itu adalah permintaan izin, karena terkadang ibu mertuaku menolaknya. Barang seperti itu tidak perlu. Pakai saja yang ada di rumah. Setiap kali seperti itu, aku mengalah. Kupikir ucapan ibu mertuaku benar, karena ia lebih berpengalaman dan mungkin memiliki kebijaksanaan yang tidak kuketahui. 3 bulan setelah menikah, permintaan yang lebih besar datang. Ibu mertuaku memanggilku ke ruang keluarga dan berkata dengan wajah serius, "Nirmala, ibu dengar kau punya deposito yang kau simpan sebelum menikah, ya?" Aku mengangguk. Aku punya deposito yang kukumpulkan secara rutin selama bertahun-tahun, uang yang kusiapkan untuk kehidupan setelah menikah. Ibu mertuaku melanjutkan, "Begini, putra ibu butuh modal untuk bisnis. Sebagai menantu, tidak apa-apakan kalau membantu sedikit?" Mendengar itu, aku berpikir sejenak. Menggunakan depositoku untuk modal bisnis adalah hal yang tidak pernah terpikirkan. Tapi suamiku di sampingku berkata, "Ini benar-benar mendesak. Kalau bisnisnya berhasil, nanti ku kembalikan 2 kali lipat." Melihat tatapan memohon suamiku, aku tidak bisa menolak. Kupikir, demi orang yang kucintai, aku bisa melakukan apa saja. Hari itu, aku pergi ke bank dan langsung menutup rekening depositoku. Uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap, tapi aku tidak menyesal. Kupikir, jika bisnis suamiku berhasil, itu akan menjadi investasi untuk masa depan kami. Namun, ada satu hal yang tidak kuketahui saat itu. Saat aku menutup rekening deposito, uang itu diproses dalam bentuk trust. Keluarga suamiku seolah-olah hanya menerima uangnya, padahal sebenarnya ada instrumen perlindungan hukum yang telah disiapkan. Saat itu aku belum mengerti tentang keuangan yang rumit seperti itu. Aku melakukannya dengan tulus, dengan perasaan ingin membantu keluarga. 6 bulan setelah menikah, ujian yang lebih besar datang. Ibu mertuaku membicarakan soal apartemen yang kudapat dari orang tuaku. "Nirmala, kau punya apartemen atas namamu sendiri, kan? Kudengar urusan pajaknya rumit." Aku menjawab, "Iya, Bu. Apartemen kecil hadiah pernikahan dari orang tua." Ibu mertuaku menyarankan, "Bagaimana kalau dialihkan dulu ke nama keluarga kita? Biar hemat pajak dan pengurusannya lebih mudah." Saat itu aku masih tidak curiga. Kupikir ibu mertuaku memberiku saran demi kebaikanku, membantuku menyelesaikan masalah pajak yang rumit adalah hal yang patut disyukuri. Suamiku pun menimpali, ibu lebih berpengalaman mengurus properti. Lebih baik serahkan pada ibu. Aku terbujuk oleh kata-kata itu. Kupikir, jika diserahkan pada ibu mertuaku yang berpengalaman, akan lebih aman. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, sejak saat itulah aset-asetku mulai dialihkan ke keluarga suami satu persatu. Saat proses pengalihan kepemilikan apartemen,
Aku mulai curiga untuk pertama kalinya. Dokumennya lebih rumit dari yang kukira. Bukan hanya pengalihan nama biasa, tapi ada proses rumit seperti pendirian trust di dalamnya. Saat itu pengacara menjelaskan, dengan cara ini, bisa lebih hemat pajak nantinya, Bu. Dan jika diperlukan, bisa dialihkan kembali kapan saja. Mendengar itu, aku merasa lega. Kemungkinan untuk bisa dialihkan kembali membuatku tenang. Kupikir itu hanya penitipan sementara. Tapi baru belakangan aku tahu betapa matangnya rencana itu. 1 tahun setelah menikah, aku menjadi orang yang sepenuhnya bergantung secara ekonomi. Tidak punya buku tabungan gaji, deposito, maupun apartemen, tidak ada aset atas namaku yang tersisa. Setiap kali seperti itu, ibu mertuaku akan berkata, "Kita kan satu keluarga, kenapa harus perhitungan? Bukankah kita satu keluarga?" Aku mencari ketenangan dari kata-kata itu. Kupikir, jika memang satu keluarga, tidak perlu membedakan mana milikku dan mana milik mereka. Tapi kemudian, tanda-tanda lain mulai muncul. Saat aku akan bertemu teman-temanku, ibu mertuaku akan menunjukkan wajah tidak suka. Menantu yang sering keluyuran di luar tidak baik untuk citra keluarga, katanya, sambil mulai membatasi kepergianku. Awalnya aku mencoba mengerti. Kupikir dalam keluarga tradisional, mungkin memang begitu. Tapi aku mulai merasa semakin sesak. Kontak dengan teman-teman mulai berkurang. Saat tidak bisa bertemu, kabar pun menghilang dengan sendirinya. Duniaku semakin sempit. 2 tahun setelah menikah, aku menjadi orang yang benar-benar terisolasi. Hubungan dengan dunia luar hampir tidak ada, hanya rumah ini dan keluarga inilah yang menjadi segalanya bagiku. Sejak saat itu, sikap ibu mertuaku mulai berubah. Dulu ia masih memperlakukanku seperti menantu, tapi sekarang ia seolah memperlakukanku seperti pembantu. Menentukan waktu bangun pagi, memerintahkan urutan pekerjaan pembersihan, bahkan soal pakaian apa yang harus kukenakan pun ia ikut campur. Aku masih bertahan. Aku mencoba berpikir bahwa ini juga bagian dari didikan untukku, tapi jauh di lubuk hati, aku mulai merasa ada yang tidak beres. 3 tahun setelah menikah, terjadi insiden yang menjadi titik balik. Aku sakit dan ingin ke rumah sakit, tapi ibu mertuaku tidak mengizinkan. Cuma flu, kenapa harus ke rumah sakit? Istirahat di rumah saja nanti juga sembuh. Tapi aku benar-benar sakit. Demam tinggi dan nyeri di sekujur tubuh. Tapi karena itu perkataan ibu mertuaku, aku menahannya. 4 hari kemudian, suamiku melihat kondisiku dan membawaku ke rumah sakit. Dokter berkata itu adalah gejala awal pneumonia. Jika terlambat sedikit saja, bisa berbahaya. Saat itu, untuk pertama kalinya aku marah. Kupikir, apakah menghemat biaya lebih penting dari kesehatanku? Tapi aku tidak bisa menyuarakannya, karena seorang menantu tidak boleh membantah ibu mertua. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merenungkan situasiku dengan serius. Apakah ini hubungan keluarga yang normal? Lalu aku menepis pikiran itu, aku menghibur diriku sendiri bahwa ini masih masa penyesuaian. Seiring waktu, pasti akan membaik. Mulai tahun keempat, situasinya semakin buruk. Ibu mertuaku tidak memberiku uang saku sama sekali. Ia bilang, jika butuh sesuatu, ia akan membelikannya. Tapi kenyataannya, sebagian besar permintaanku ditolak dengan alasan tidak perlu. Aku sudah dewasa, tapi diperlakukan seperti anak kecil. Untuk membeli jajanan seharga Rp10.000 saja harus meminta izin. Setiap kali seperti itu, aku merasa harga diriku terinjak, tapi aku bertahan. Aku percaya suatu hari nanti ia akan mengerti. Tapi suatu hari itu tidak pernah datang. Situasi hanya semakin memburuk. 5 tahun setelah menikah, aku menjadi orang yang depresi. Diriku yang dulu ceria telah hilang. Aku menjadi orang yang selalu waspada dan tertutup. Saat teman-temanku sesekali menghubungiku, aku akan beralasan tidak bisa bertemu. Sebenarnya karena ibu mertuaku tidak mengizinkan, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Jadi, aku perlahan-lahan memisahkan diri dari dunia. Tapi bahkan saat itu, aku belum menyerah. Aku percaya setidaknya suamiku masih mencintaiku. Namun, di tahun ke-6, harapan terakhir itu pun hancur. Suamiku mulai mengabaikanku.
pulang ke rumah tanpa sapaan ramah, dan kami hampir tidak pernah berbicara. Saat aku mengajaknya bicara, ia akan menjawab dengan kesal, seolah aku adalah beban. Saat itulah aku sadar. Aku tidak tahu bahwa di kemudian hari, uang ini akan menghancurkan keluarga kami. Tapi saat itu sudah terlambat, setelah aku menyeberangi sungai yang tak bisa kembali. Getaran ponsel memecah keheningan ruang keluarga. Itulah saat yang telah kuantisipasi. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah sesuatu yang kutahu akan terjadi suatu hari nanti, hanya saja aku tidak menyangka akan secepat ini. Itu adalah ponsel suamiku. Ia meninggalkannya di meja ruang keluarga saat pergi mandi. Biasanya ia tidak akan melakukan itu, tapi sepertinya belakangan ini ia mulai lengah. Ketika notifikasi pesan muncul di layar, aku ragu-ragu. Apakah benar jika aku mengintip privasi suamiku? Tapi di saat yang sama, aku punya firasat aneh. Perubahan perilaku suamiku yang mencurigakan beberapa bulan terakhir sepertinya saling terkait. Ia semakin sering pulang larut malam dan sering pergi mendadak di akhir pekan. Katanya urusan pekerjaan, tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Perlahan aku mengambil ponselnya dan memeriksa layar. Nama pengirimnya adalah Rania, nama yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan begitu aku melihat isi pesannya, jantungku serasa berhenti berdetak. Sayang, nanti kalau sudah tanda tangan kontrak penthouse-nya, langsung ke sini ya. Aku tunggu. Pesan singkat itu menjelaskan segalanya. Kemarin saat aku mendengar kabar bahwa keluarga suami gagal membeli penthouse, kukira itu hanya masalah keuangan. Tapi setelah melihat pesan ini, aku tahu situasinya lebih rumit dari itu. Suamiku berselingkuh dengan wanita lain, dan ia bahkan memberitahukan kabar pembelian penthouse itu kepadanya. Tanganku terasa gemetar. Kehidupan pernikahan 8 tahun hancur dalam sekejap. Aku memeriksa riwayat pesan lebih lanjut. Isinya penuh dengan hal-hal yang tidak pernah kubayangkan. Percakapan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, ungkapan cinta, dan bahkan rencana masa depan. Yang paling mengejutkan adalah pembicaraan tentangku. Wanita itu mengirim pesan khawatir, kalau istrimu tahu bagaimana? Jawaban suamiku lebih mengejutkan lagi. Tenang saja. Nanti juga akan kurus. Perempuan itu sudah selesai. Perempuan itu? Begitulah ia memanggilku. Orang yang telah hidup bersamanya selama 8 tahun sebagai istri, ia panggil seperti itu. Aku mendengarkan suara air dari kamar mandi sambil terus memeriksa pesan. Kapan hubungan mereka dimulai? Bagaimana perkembangannya? Semuanya terungkap dengan jelas. Yang paling menyakitkan adalah waktu. Hubungan mereka sudah berlangsung lama, bahkan sebelum ada pembicaraan cerai denganku. Saat aku masih percaya bahwa suamiku mempercayai dan mencintaiku, ia justru sedang merencanakan masa depan dengan wanita lain. Ada pesan yang lebih mengejutkan lagi. Wanita itu bertanya pada suamiku, kalau cerai nanti, pembagian hartanya bagaimana? Begitu melihat jawaban suamiku, aku merinding. Tenang saja. Tidak ada apapun atas nama perempuan itu. Ibuku sudah mengurus semuanya. Saat itulah, semua kepingan teka-teki menyatu menjadi sebuah gambar yang utuh. Alasan keluarga suami perlahan-lahan mengalihkan asetku selama 8 tahun bukan hanya karena urusan pengelolaan keuangan rumah tangga. Itu adalah rencana yang telah disiapkan untuk saat ini sejak awal. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya dan duduk di sofa. Pikiranku kacau, kemarahan, rasa dikhianati, dan kehampaan bercampur aduk. Ketika suamiku selesai mandi dan keluar, aku berpura-pura menonton TV, seolah tidak tahu apa-apa. Ia melihat ponselnya dan tersenyum. Mungkin ia sudah melihat balasan dari wanita itu. Ia menatapku dan berkata, "Hari ini sepertinya harus lembur. Aku akan pulang larut." Aku mendengarkan kebohongan itu dan ingin tertawa, tapi aku menahannya. Iya, hati-hati di jalan. Setelah suamiku pergi, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Sulit menerima kenyataan bahwa 8 tahun terakhir ini adalah sebuah kebohongan. Saat itu, ibu mertuaku keluar dari dapur. "Kenapa belum menyiapkan makan malam? Apa yang kau lakukan?" Aku mengangkat wajah menatapnya. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari ekspresi wajahnya, seolah ia sudah tahu segalanya. Ibu mertuaku duduk di sofa dan berkata, "Nirmala, sudahlah,
Cukup. Tidak butuh waktu lama untuk mengerti arti kata-katanya. Ibu mertuaku juga tahu tentang perselingkuhan suamiku. Tidak. Kupikir mungkin itu sudah termasuk dalam rencana mereka sejak awal. Aku bertanya dengan hati-hati, maksud ibu apa? Ibu mertuaku menghela napas dan menjawab, ibu tahu semuanya. Tentang putra ibu yang berhubungan dengan wanita lain, dan tentang hubungannya denganmu yang tidak lagi baik. Perempuan itu jauh lebih baik, lebih cocok dengan keluarga kita. Mendengar itu, pikiranku kosong. Ibu mertuaku juga mengenal wanita itu, dan bahkan menyukainya. Ibu mertuaku melanjutkan, kau juga tahu kau tidak bisa punya anak. Tidak ada gunanya juga. Lebih baik bercerai dan pergi. Itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Saat itu, tubuhku terasa lemas. Semua pengorbananku untuk rumah ini selama 8 tahun menjadi tidak berarti dalam sekejap. Kata-kata terakhir ibu mertuaku adalah yang paling mengejutkan. Tapi jangan mempermalukan keluarga kita, pergilah diam-diam. Perempuan itu kelihatannya jauh lebih berkelas. Mendengar itu, aku ingin tertawa. Berkelas? Wanita yang merebut suami orang lain itu berkelas? Tapi aku tidak mengatakannya. Aku tahu itu tidak ada gunanya. Aku bangkit dan berjalan ke kamarku. Saat itu, ibu mertuaku pasti berpikir aku akan menerima semuanya dengan pasrah, seperti yang kulakukan selama 8 tahun ini. Di dalam kamar, aku membuka laptop suamiku. Kata sandinya tidak sulit ditebak, itu adalah tanggal ulang tahunku. Sungguh ironis. Di dalam laptop itu ada lebih banyak bukti, foto-foto dengan wanita itu, catatan perjalanan mereka bersama, dan bahkan rencana masa depan. Tapi yang paling mengejutkan adalah hal lain. Itu adalah formulir permohonan perubahan nama pemilik rekening bersama, dokumen untuk menghapus namaku dari semua rekening yang mencantumkan namaku, bahkan rekening yang tidak pernah kuketahui sebelumnya. Saat itulah aku sadar. Sejak awal, mereka berencana untuk menghapusku sepenuhnya. Bukan hanya namaku, tapi juga keberadaanku. Melihat tanggal pada dokumen itu, rencananya sudah disiapkan berbulan-bulan. Artinya, suamiku telah merencanakan semuanya jauh sebelum ia membicarakan perceraian denganku. Aku mencetak dokumen-dokumen itu, menyimpannya, dan menyalin semua file ke dalam USB. Kupikir mungkin akan berguna nanti. Saat itu, ponselku berbunyi. Pesan dari suamiku. Sepertinya akan lebih malam lagi. Tidur saja duluan. Aku menatap kebohongan itu dan bergumam. Jadi kalian ingin menghapus namaku? Ya? Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak tahu siapa aku, dan kekuatan apa yang kumiliki. Selama 8 tahun, aku mungkin telah memainkan peran menantu penurut dengan terlalu sempurna, sehingga mereka benar-benar meremehkanku. Tapi sekarang berbeda. Sudah waktunya aku menunjukkan bahwa aku juga bisa menghapus nama. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menata ulang segalanya di kepalaku, pengkhianatan suami, penghinaan ibu mertua, dan rencana matang mereka. Tapi di saat yang sama, aku merasakan secercah harapan. Sekarang aku tidak perlu merasa bersalah lagi. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa semua waktuku yang terbuang untuk keluarga ini selama 8 tahun tidak sia-sia. Saat fajar menyingsing, aku mengambil keputusan. Jika mereka ingin menghapus namaku, maka aku akan menghapus nama mereka juga, tapi dengan caraku sendiri. Dengan kekuatanku sendiri, pagi harinya, suamiku pulang. Ia berpura-pura lelah dan langsung mandi. Aku melihatnya dan tertawa dalam hati. Ia masih berpikir bisa menipuku dengan sempurna. Ibu mertuaku juga masih memerintahkanku menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia bertingkah seolah tidak ada percakapan apapun semalam. Aku menyiapkan sarapan dengan patuh. Tapi di dalam hati, aku telah menyusun rencana. Aku bersumpah pada diriku sendiri, mulai hari ini, segalanya akan berubah. Mereka akan segera tahu betapa besar mereka telah meremehkanku. Kini saatnya untuk menemukan jati diriku yang sebenarnya. Saatnya untuk melepaskan sosok yang tersembunyi selama 8 tahun. Sisi lain yang tersembunyi di balik nama Nirmalasari. Pagi itu, aku keluar rumah lebih awal dari biasanya. Keluarga suami mungkin berpikir aku pergi ke supermarket. Ibu mertuaku mungkin melihatku membawa daftar belanjaan yang ia berikan dan merasa tenang, berpikir bahwa aku masih menantu yang patuh. Tapi aku tidak menuju ke supermarket,
melainkan ke tempat lain. Gedung kantor pusat Yayasan Budaya Adhikarya, yang terletak di jantung kota Jakarta. Gedung kaca yang menjulang tinggi seolah menusuk langit. Di sanalah aku lahir dan dibesarkan. Berdiri di depan gedung itu, perasaan aneh muncul. Saat aku pergi dari sini 8 tahun lalu, aku tidak pernah berpikir akan kembali lagi. Saat itu, aku buta karena cinta dan berpikir bisa meninggalkan segalanya. Saat melangkah masuk ke lobi, pemandangan yang familiar menyambutku. Lantai marmer yang memantulkan cahaya lampu, karya seni yang menghiasi dinding, dan staf yang menyapa dengan sopan. Semuanya masih sama. Tapi sekarang, aku adalah orang yang berbeda, bukan lagi putri tunggal ketua yayasan 8 tahun lalu, tapi seorang wanita yang telah merasakan pahitnya dunia. Aku naik lift ke lantai teratas. Di sana adalah ruang kerja sekretaris ayahku, Bapak Wijoyo. Orang yang telah merawatku sejak kecil. Saat aku membuka pintu ruang kerjanya, Bapak Wijoyo terkejut dan bangkit berdiri. Nona Nirmala, sudah lama tidak bertemu. Mendengar suara yang kurindukan itu, hatiku terasa hangat. Itu adalah nama asliku yang kudengar setelah 8 tahun. Bapak Wijoyo bertanya bagaimana kabarku, mengapa aku tidak menghubunginya selama ini, tapi melihat ekspresi wajahku, ia pasti langsung tahu bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Aku berkata pelan, Pak Wijoyo, sepertinya kita harus memulainya. Bapak Wijoyo mengerti betul arti kata-kataku. Itu berarti sudah waktunya untuk mengaktifkan semua mekanisme yang telah disiapkan untuk keadaan darurat saat aku memutuskan untuk menikah 8 tahun lalu. Bapak Wijoyo bertanya dengan tenang. Apakah kita akan menjalankan semua tahap, Nona? Aku mengangguk. Tidak ada alasan untuk ragu lagi. Aku baru menyadari betapa matangnya Bapak Wijoyo telah mengatur segalanya. Seluruh aset yang kuberikan pada keluarga suami telah dilindungi dengan sempurna dalam bentuk trust. Entah itu, buku tabungan gaji, deposito, apartemen, dan bahkan aset yang muncul setelah menikah, semuanya secara hukum adalah milikku. Keluarga suami hanyalah pengelolanya. Bapak Wijoyo menunjukkan dokumen-dokumen itu sambil menjelaskan, semua rekening telah didaftarkan sebagai trust, Nona. Tanpa persetujuan Nona Nirmala, mereka tidak bisa menggunakan uang itu sepeser pun. Mendengar itu, aku mengerti alasan mengapa kemarin keluarga suami berteriak-teriak bahwa rekening mereka dibekukan. Saat aku mengajukan permohonan pembatalan trust, semua wewenang kembali padaku. Tapi itu saja tidak cukup. Aku punya gambaran yang lebih besar. Aku bertanya pada Bapak Wijoyo, bagaimana menurut ayah? Ekspresi Bapak Wijoyo tampak rumit. Sejak aku menikah, ayahku tidak pernah mencariku. Ia berpikir aku memilih untuk hidup sebagai orang biasa dan menghormati keputusanku. Tapi situasi sekarang berbeda. Jika ayah tahu apa yang kualami, ia tidak akan tinggal diam. Bapak Wijoyo berkata hati-hati, saya rasa saya harus melaporkannya pada Bapak Ketua. Aku menggelengkan kepala. Aku belum mau ayah tahu sekarang. Aku ingin mengurus ini sendiri. Lalu aku meminta hal lain. Tolong hubungi tim pengacara dan tim akuntansi yayasan. Dan aku juga butuh tim investigasi. Melihat wajah seriusku, Bapak Wijoyo langsung bergerak. Ia pasti bisa menebak apa yang telah kualami selama 8 tahun ini. 1 jam kemudian, personel inti yayasan berkumpul. Direktur hukum, manajer akuntansi, dan tim investigasi. Semuanya adalah orang kepercayaan ayahku. Aku menceritakan kisahku selama 8 tahun kepada mereka. Bagaimana keluarga suami mengambil asetku satu persatu, bagaimana mereka mengendalikanku secara finansial, dan penemuan terbaru tentang perselingkuhan suamiku, serta rencana perceraian mereka. Semuanya kuceritakan. Wajah tim itu semakin tegang. Terutama direktur hukum yang tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Ini jelas eksploitasi ekonomi. Kita harus menempuh jalur hukum. Tapi aku tidak mau terburu-buru. Balas dendam harus dilakukan dengan cermat dan sempurna. Aku meminta tim investigasi. Tolong periksa seluruh status keuangan keluarga suami, dan aku juga butuh informasi tentang wanita selingkuhan suamiku. Kepada tim akuntansi, aku memberikan tugas lain, tolong hitung nilai pasti aset saya, dan hitung juga jumlah uang yang telah dihabiskan oleh keluarga suami. Setelah semua perintahku berikan, hatiku terasa lebih ringan.
Masalah yang kupendam sendirian selama 8 tahun, kini ada para ahli yang membantuku menyelesaikannya. Bapak Wijoyo bertanya untuk terakhir kalinya, boleh saya tahu, apa tujuan akhir yang Nona Nirmala inginkan? Aku berpikir sejenak lalu menjawab, aku ingin mereka menerima balasan atas apa yang mereka lakukan padaku selama 8 tahun. Tapi harus dilakukan secara legal dan sempurna. Sore itu, saat aku akan meninggalkan yayasan, aku merasakan harapan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Aku bukan lagi menantu tak berdaya. Aku adalah pewaris Yayasan Budaya Adhikarya, dan aku punya kekuatan untuk menggerakkan sumber daya dan para ahli yang hebat. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke minimarket. Aku membeli barang sesuai daftar yang diberikan ibu mertuaku, karena aku masih harus menjaga citra sebagai menantu yang patuh. Setibanya di rumah, ibu mertuaku mengomel karena aku pulang terlambat. Beli barang saja kenapa lama sekali? Banyak pekerjaan di rumah. Aku meminta maaf sambil merapikan barang. Tapi dalam hati, aku tertawa. Ibu mertuaku masih belum tahu siapa aku. Saat makan malam, suamiku pulang. Hari ini ia juga masih berpura-pura lelah dan tidak menyapaku dengan baik. Mungkin ia baru saja bertemu dengan wanita itu. Sambil menyiapkan makanan, aku mengamati suamiku. Wajahnya begitu percaya diri, ia benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa. Ibu mertuaku juga masih memerintahku seperti biasa. Kerjakan ini, kerjakan itu, perintahnya seolah aku pembantu. Aku menuruti semua perintahnya. Tapi dalam hati, aku menghitung mundur. Kupikir, dalam beberapa hari, segalanya akan berubah. Malam itu, suamiku pergi lagi dengan alasan lembur. Aku menggunakan waktu sendirian untuk memeriksa dokumen yang dikirimkan oleh yayasan. Informasi yang dikumpulkan oleh tim investigasi sungguh luar biasa. Status keuangan keluarga suami, data pribadi wanita selingkuhannya, dan rencana masa depan mereka, semuanya berhasil diungkap. Yang paling menarik adalah identitas wanita itu. Wanita bernama Rania itu adalah junior di kantor suamiku, tapi latar belakang keluarganya tidak begitu baik. Alasan ia berhubungan dengan suamiku bukan karena cinta murni, tapi lebih karena tujuan ekonomi. Melihat pesan-pesan yang dikirim suamiku, ia menghabiskan cukup banyak uang untuk wanita itu. Tas bermerek, makanan mahal, dan biaya perjalanan. Semuanya adalah uangku yang digunakan untuk wanita lain. Laporan tim akuntansi juga mengejutkan. Selama 8 tahun, uangku yang dihabiskan oleh keluarga suami mencapai 300 miliar rupiah. Baik itu biaya hidup, investasi, dan pembelian properti, semuanya berasal dari asetku. Tapi uang yang bisa kugunakan secara pribadi hampir tidak ada. Uang saku yang kuterima hanya beberapa juta rupiah sebulan. Tim hukum telah menyusun langkah-langkah hukum. Ada banyak cara, mulai dari gugatan perdata, laporan pidana, hingga penyitaan aset. Tapi cara yang paling efektif adalah pembatalan trust dan penarikan kembali seluruh aset secara bersamaan. Dan yang terpenting, semua langkah ini legal. Keluarga suami hampir tidak punya celah untuk membantah atau melawan. Setelah memeriksa semua dokumen, aku menelepon Bapak Wijoyo. Besok kita akan mulai bergerak secara serius. Bapak Wijoyo menjawab bahwa semuanya sudah siap. Malam itu, untuk pertama kalinya aku bisa tidur nyenyak. Kemarahan dan keputusasaan yang terpendam selama 8 tahun akhirnya menemukan jalan keluar. Keesokan paginya, suami dan ibu mertuaku masih bersikap seperti biasa. Perlakuan mereka yang seperti pada pembantu, penghinaan, dan anggapan bahwa aku adalah milik mereka, sekarang terasa begitu menggelikan. Aku tetap memainkan peran sebagai menantu yang patuh. Tapi dalam hati, aku telah memulai rencanaku. Sekarang, yang tersisa bagi mereka hanyalah rekening-rekening yang terikat pada namaku. Dan rekening-rekening itu akan segera lenyap. Selama 8 tahun, aku hidup dengan nama Nirmala Sari. Tapi sekarang, saatnya untuk kembali menjadi putri tunggal ketua Yayasan Budaya Adhikarya. Mereka akan segera tahu betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Uang itu milik anakku. Teriakan ibu mertuaku yang terdengar dari layar CCTV bergema di seluruh ruang keamanan yayasan. Aku sedang menyaksikan peristiwa itu secara real time, seolah menonton drama, tapi ini adalah kenyataan. Perjuangan terakhir keluarga suami telah dimulai.
Setelah 3 hari semua rekening dibekukan, ibu mertua dan suamiku sepertinya sudah mencapai batas mereka. Mereka telah mencoba segala cara di rumah, tapi tidak berhasil. Pergi ke pengacara pun tidak ada gunanya. Melabrak bank juga tidak mengubah apa-apa, malah semakin menegaskan kenyataan pahit. Selama itu, ibu mertuaku pasti telah mendapatkan informasi penting. Ia pasti sudah tahu bahwa aku memiliki hubungan dengan Yayasan Budaya Adhikarya. Mungkin ada yang melihatku masuk ke gedung yayasan, atau ia mendapat informasi dari sumber lain. Berdasarkan informasi itu, ibu mertuaku pasti menyusun rencana gila. Menyerbu yayasan untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Pagi itu, aku sedang melakukan pengecekan terakhir dengan Bapak Wijoyo di ruang kerjanya. Semua proses hukum berjalan lancar, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh keluarga suami. Sekarang, tinggal menunggu mereka menerima kenyataan. Tapi ekspresi Bapak Wijoyo tampak kurang baik. Ada laporan dari tim keamanan bahwa ada orang mencurigakan yang berkeliaran di sekitar gedung. Saat memeriksa rekaman CCTV, ternyata itu memang ibu mertua dan suamiku. Mereka berdiri ragu-ragu di depan pintu masuk gedung cukup lama. Sepertinya sedang memutuskan apakah akan masuk atau tidak. Aku melihat pemandangan itu dan merasa sedikit kasihan. Meskipun mereka telah meremehkan dan memperlakukanku seperti pembantu selama 8 tahun, kondisi mereka saat ini sungguh menyedihkan. Tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Mengingat apa yang telah mereka lakukan padaku, tidak ada alasan untuk merasa kasihan. Sekitar pukul 1 siang, mereka akhirnya bergerak. Ibu mertuaku masuk ke gedung lebih dulu. Di meja resepsionis, ia berkata ingin bertemu dengan perwakilan dari Yayasan Budaya Adhikarya. Saat resepsionis bertanya, apakah sudah ada janji, ibu mertuaku mulai berteriak. Ini darurat. Saya datang karena Nirmalasari. Perempuan itu telah mengambil uang kami. Saat lobi mulai gaduh, tim keamanan datang. Tapi ibu mertuaku tidak mau mundur. Ia justru semakin kencang menyuarakan ketidakadilan. Uang yang kami kelola selama 8 tahun tiba-tiba tidak bisa digunakan? Apa-apaan ini? Saat itu, suamiku masuk. Ia terlihat lebih tenang dari ibunya, tapi matanya menunjukkan keputusasaan dan kemarahan. Staf mencoba menjelaskan dengan sopan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka hanya ingin tahu di mana aku berada, dan bagaimana cara mendapatkan uang mereka kembali. Tim keamanan menghubungi Bapak Wijoyo, melaporkan bahwa situasi memburuk dan meminta keputusan apakah akan memanggil polisi. Tapi aku menyuruhnya menunggu. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan bertindak. Sekitar 30 menit kemudian, situasi semakin parah. Ibu mertuaku mulai menggebrak meja resepsionis sambil berteriak, katakan sekarang di mana menantuku. Apa yang dia lakukan di sini? Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Melihat pemandangan itu, aku merasa iba sekaligus geli. Ia masih saja berpikir aku hanyalah menantu penurut. Suamiku mencoba cara lain. Ia menawarkan uang kepada staf untuk mendapatkan informasi, tapi staf kami bukanlah orang yang bisa disuap. Tindakannya itu justru membuatnya semakin mencurigakan. Pukul 3 sore, perilaku mereka semakin menjadi-jadi. Ibu mertuaku mencoba naik lift. Saat petugas keamanan menghalanginya, ia mencoba mendorong dan memaksa masuk. Terjadi saling dorong, dan ibu mertuaku terjatuh. Ia terluka, tapi tidak menyerah. Ia justru semakin marah dan berteriak, "Jangan halangi kami." Suamiku ikut campur. "Kami datang untuk menuntut hak kami. Kenapa kalian menghalangi? Tidak ada masalah hukum di sini," klaimnya. Tapi itu adalah kebohongan yang jelas. Orang yang tidak punya wewenang, apapun sedang mengamuk di gedung orang lain. Saat itulah, aku memutuskan untuk turun. Aku tidak bisa hanya menonton. Saat aku turun ke lobi, ibu mertua dan suamiku terkejut melihatku. Terutama ibu mertuaku. Wajahnya seolah tidak mengerti bagaimana aku bisa ada di sini. Aku berkata dengan tenang, "Ibu, sebaiknya kita pulang." Tapi ibu mertuaku justru semakin marah. "Kau, perempuan sialan, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan dengan uang kami?" teriaknya. Orang-orang di sekitar menoleh, situasi yang sangat memalukan. Suamiku mendekatiku dan mendesak, "Apa yang telah kau lakukan? Kenapa rekening kami dibekukan?"
Aku tidak menjawab pertanyaan mereka. Mereka pasti sudah tahu segalanya. Tidak perlu menjelaskan lagi. Aku berkata kepada tim keamanan, tolong antar kedua orang ini keluar. Tapi mereka tidak mau pergi begitu saja. Ibu mertuaku mencengkram lenganku dan berteriak, dasar perempuan tidak tahu diuntung. Beginikah caramu membalas orang yang telah membesarkanmu? Saat itu, aku benar-benar marah. Membesarkanku? Selama 8 tahun memperlakukanku seperti pembantu? Tapi aku tidak mengatakannya. Tidak ada gunanya. Petugas keamanan mencoba membawa mereka keluar, tapi ibu mertuaku melawan dengan keras. Di tengah keributan itu, terjadi insiden lain. Suamiku tiba-tiba berlari ke arah lain, mencoba naik lift ke lantai atas. Petugas keamanan mencoba menghalanginya, tapi suamiku mendorongnya hingga berhasil lewat. Sejak saat itu, kekacauan benar-benar terjadi. Suamiku berlari ke lantai atas dan mulai menggedor pintu-pintu kantor. "Nirmala di mana? Keluar sekarang!" teriaknya. Para pegawai terkejut dan mencoba menelepon polisi, tapi suamiku semakin beringas. Ia bahkan masuk ke ruang kerja yang berisi komputer dan mulai mengobrak-abrik dokumen. Aku melihat pemandangan itu melalui CCTV dan tidak percaya. Suamiku yang biasanya bersikap sopan, kini berubah total. Akhirnya, suamiku berhasil masuk ke ruang server. Ia mencuri kartu akses dan masuk tanpa izin. Aku tidak tahu pasti apa yang ingin ia lakukan di sana, tapi pasti bukan tujuan yang baik. Bapak Wijoyo segera menuju ke sana. Ruang server adalah tempat penyimpanan data penting yayasan. Tidak boleh ada penyusup. Saat Bapak Wijoyo tiba, suamiku sedang menyentuh komputer. Bapak Wijoyo mencoba menghentikannya, tapi suamiku mendorongnya dengan keras, membuat Bapak Wijoyo terjatuh dan kepalanya terbentur. Begitu melihat kejadian itu melalui CCTV, aku sangat marah. Bapak Wijoyo adalah orang yang telah merawatku sejak kecil. Bagaimana bisa ia terluka seperti ini? Aku segera menelepon polisi dan memanggil ambulans. Aku tidak tahan lagi. Polisi butuh waktu sekitar 10 menit untuk tiba. Selama itu, suamiku keluar dari ruang server dan mengobrak-abrik ruang kerja lain. Ia benar-benar sudah gila. Ibu mertuaku juga masih membuat keributan di lobi. Kini ia mulai mengancam staf. Kalau kalian tidak mengembalikan uang kami, aku tidak akan tinggal diam. Akan kuhancurkan gedung ini. Akhirnya polisi tiba. Setelah memahami situasi, mereka langsung mengamankan ibu mertua dan suamiku. Ibu mertuaku melawan sampai akhir. "Apa salah kami? Kami hanya datang untuk mengambil uang kami kembali," teriaknya. Tapi polisi tidak mendengarkan. Itu adalah perilaku yang jelas-jelas ilegal. Suamiku ditangkap sambil terus mengklaim dirinya tidak bersalah. "Itu uang saya. Istri saya yang mengambilnya." Tapi klaim itu tidak ada gunanya. Menerobos tanpa izin, perusakan properti, dan penyerangan adalah tindak pidana yang jelas. Bapak Wijoyo dilarikan ke UGD. Beruntung, ia tidak mengalami luka serius, hanya memar di kepala. Aku menyusul ke rumah sakit untuk melihat keadaannya. Dokter berkata ia perlu dirawat sekitar 1 minggu. Bapak Wijoyo berkata ia tidak apa-apa dan justru mengkhawatirkanku. "Saya khawatir Nona Nirmala akan sedih," katanya. "Tapi aku tidak punya hati untuk bersedih lagi. Ikatan terakhirku dengan mereka telah lenyap." Sore harinya, ada telepon dari kantor polisi. Mereka memberitahukan bahwa suamiku akan diproses hukum atas tuduhan menghalangi petugas, menerobos tanpa izin, dan penyerangan. Ibu mertuaku juga kemungkinan besar akan dihukum sebagai turut serta melakukan kejahatan. Aku mendengarkan berita itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, kupikir itu adalah akibat yang pantas mereka terima, tapi di sisi lain, aku tidak menyangka masalah ini akan menjadi sebesar ini. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, suasananya benar-benar sepi. Suamiku di kantor polisi, dan ibu mertuaku pasti syok hingga tidak keluar dari kamar. Aku duduk sendirian di ruang keluarga dan merenungkan kejadian sepanjang hari. Keserakahan mereka, perjuangan terakhir mereka, justru membawa mereka pada kehancuran. Biarlah hukum yang memutuskan. Sekarang, semuanya benar-benar akan berakhir. Sinar matahari pagi menembus jendela. Pagi itu, sinar matahari terasa lebih hangat dari biasanya, seolah musim dingin yang panjang telah berakhir dan musim semi akhirnya tiba.
Semalam, setelah mendengar kabar bahwa suamiku ditahan, aku tetap tenang. Aku justru merasa lega. Lega karena akhirnya segalanya akan kembali pada tempatnya. Ibu mertuaku menerima telepon sejak dini hari. Pengacara, kenalan, dan kerabat, semuanya pasti menelepon untuk menanyakan kejadian kemarin. Tapi ibu mertuaku pasti tidak banyak bicara, karena semuanya adalah kebenaran yang terlalu jelas. Saat sarapan, ibu mertuaku masih belum keluar dari kamar. Biasanya, jika aku tidak menyiapkan sarapan, ia akan marah. Tapi hari itu berbeda. Aku sarapan sendirian dengan menu sederhana. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku bisa makan apa yang kuinginkan, tidak perlu memasak sesuai selera ibu mertuaku atau menyiapkan lauk kesukaan suamiku. Kebebasan itu begitu berharga. Sekitar pukul 10 pagi, Bapak Wijoyo menelepon. Ia memberitahukan bahwa ia sudah keluar dari rumah sakit dan ada jadwal penting hari ini, konferensi pers. Kejadian di yayasan kemarin telah menjadi berita, dan banyak wartawan ingin tahu kebenarannya. Apalagi saat beredar rumor bahwa putri ketua Yayasan Budaya Adhikarya terlibat, minat publik semakin tinggi. Aku menerima tawaran itu. Sekarang tidak ada alasan untuk bersembunyi lagi, justru, inilah saatnya untuk membuka kebenaran. Sebelum meninggalkan rumah, aku bercermin. Sosok yang kulihat sangat berbeda dari saat aku pertama kali datang ke rumah ini 8 tahun lalu. Dulu aku adalah pengantin yang naif dan jatuh cinta. Sekarang, aku adalah seorang wanita yang telah merasakan pahitnya dunia. Tapi di saat yang sama, aku menemukan diriku yang lebih kuat. Dalam perjalanan ke yayasan, aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada ibu mertuaku untuk terakhir kalinya. Tapi saat ku ketuk pintunya, tidak ada jawaban. Jadi aku langsung pergi. Ibu mertuaku pasti juga sulit menerima situasi ini. Setibanya di yayasan, sudah banyak wartawan yang berkumpul. Suasananya lebih ramai dari biasanya. Bapak Wijoyo menyambutku dan memeriksa persiapan terakhir. Ia memberiku daftar pertanyaan yang mungkin akan diajukan dan panduan jawaban. Tapi aku ingin mengatakan isi hatiku, bukan jawaban yang telah disiapkan. Pukul 2 siang, konferensi pers dimulai. Begitu aku melangkah masuk ke ruang konferensi, kilatan cahaya dari puluhan kamera menyambutku. Saat itu aku merasa aneh, tidak pernah kusangka, aku yang hidup bersembunyi selama 8 tahun, akan berdiri di hadapan begitu banyak orang. Pembawa acara memperkenalkanku sebagai putri tunggal ketua Yayasan Budaya Adhikarya dan pihak yang terkait dalam insiden kemarin. Para wartawan serentak mengangkat tangan. Pertanyaan pertama sesuai dugaan. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Dan mengapa keluarga suami Anda melakukan hal itu? Aku menjawab dengan tenang. Aku menjelaskan secara singkat apa yang telah kualami selama 8 tahun, dan mengatakan bahwa kejadian kemarin adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Pertanyaan kedua lebih lugas. Apakah ini bentuk balas dendam? Mendengar pertanyaan itu, aku berpikir sejenak. Apakah ini benar-benar balas dendam? Aku berbicara pelan ke mikrofon. Saya tidak sedang membalas dendam. Saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Nama saya, hidup saya, dan napas saya. Begitu selesai berbicara, ruang konferensi menjadi hening. Semua wartawan menyimak kata-kataku dengan saksama. Aku melanjutkan. Selama 8 tahun, saya tidak hidup dengan nama saya sendiri. Saya tidak bernapas dengan kehendak saya sendiri. Saya hanya hidup seperti yang diinginkan oleh orang lain. Mengatakan itu, aku merasa terharu. Perasaan yang terpendam selama 8 tahun seolah ingin tumpah. Tapi aku tidak menangis, sekarang bukan waktunya untuk menangis. Pertanyaan ketiga tentang rencana masa depan. Apakah ada niat untuk berdamai dengan keluarga suami? Dan bagaimana Anda akan menjalani hidup ke depannya? Aku menggelengkan kepala. Perdamaian hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak mengakui kesalahan. Tapi sepertinya mereka masih belum merasa bersalah. Lalu aku menambahkan, saya ingin menjalani hidup saya sendiri. Hidup yang saya bangun dengan kehendak saya sendiri, bukan harapan atau keinginan orang lain. Pertanyaan terakhir adalah yang paling sulit. Apakah Anda menyesal? Aku berpikir lama, lalu menjawab, tidak. Saya tidak menyesal. Saya hanya menyayangkan, bagaimana jadinya jika saya lebih berani lebih awal.
Setelah konferensi pers selesai, aku meninggalkan yayasan. Bapak Wijoyo mengantarku dan berkata untuk terakhir kalinya, "Sekarang, Nona Nirmala benar-benar bebas." Mendengar itu, aku merasa memang begitu. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Alih-alih pulang, aku menuju ke sebuah taman. Aku butuh waktu untuk berpikir sendirian. Aku duduk di bangku taman dan membeli sekaleng kopi. Kopi kalengan biasa, tapi rasanya lebih manis dari kapanpun. Saat itu, ponselku berdering. Kabar dari seorang kenalan bahwa ibu mertuaku sedang berlutut di depan bank. Ia memohon agar blokir rekeningnya dibuka. Mendengar kabar itu, perasaanku campur aduk. Di satu sisi kasihan, tapi di sisi lain, kupikir itu adalah akibat yang pantas. Selama 8 tahun, ia telah memperlakukanku seperti itu. Saat aku tiba di rumah, hari sudah sore, ibu mertuaku masih belum keluar dari kamar. Ia pasti sangat syok. Aku mulai mengemasi barang-barangku dalam diam. Sekarang saatnya aku meninggalkan rumah ini. Tidak ada alasan lagi untuk tinggal di sini. Sambil berkemas, kenangan selama 8 tahun muncul. Kegembiraan saat pertama kali datang, perasaan yang perlahan layu, dan rasa dikhianati di akhir. Semuanya telah menjadi masa lalu. Keesokan paginya, aku mengucapkan selamat tinggal pada ibu mertuaku untuk terakhir kalinya. Saat ku ketuk pintunya, terdengar suara lemah menjawab. Saat aku masuk, kulihat ibu mertuaku tampak sangat lelah. Ia terlihat jauh lebih tua dalam semalam. Aku berkata pelan, "Bu, saya pergi." Ibu mertuaku menatapku dan berkata untuk terakhir kalinya, "Kau benar-benar akan meninggalkan kami seperti ini?" Aku menggeleng. Saya tidak meninggalkan. Saya mengambil kembali. Setelah itu, aku keluar dari rumah. Aku tidak menoleh ke belakang, karena itu sudah menjadi masa lalu. Beberapa hari kemudian, aku pindah. Sebuah apartemen kecil dengan pemandangan kota Jakarta, meskipun tidak besar, tapi ini sepenuhnya milikku. Secangkir kopi pertama yang kuminum di rumah baru terasa begitu istimewa. Aku tidak pernah tahu, bisa minum minuman kesukaan di waktu yang kuinginkan, di tempat di mana tidak ada yang mengganggu, akan sebahagia ini. Aku memandangi pemandangan kota dari jendela dan bergumam, "Akhirnya, aku bisa bernapas lega ya, Bu." Kata-kata itu seolah terbang terbawa angin. Itu adalah momen pembebasan setelah tertekan selama 8 tahun. Kini, aku bisa memulai hidup baru. Dengan nama asliku. Dengan kehendakku sendiri. Dan dengan napasku sendiri. Sinar matahari menembus jendela. Menyentuh wajahku. Kehangatannya seolah memberkati awal yang baru ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas dengan lega. Sekarang, segalanya terasa baru. Mulai dari bangun pagi, memutuskan apa yang akan kumakan, hingga memutuskan kemana akan pergi. Setiap keputusan adalah milikku. Itulah kebebasan sejati yang kuimpikan selama 8 tahun. Hari itu, untuk pertama kalinya aku bisa tersenyum dengan tulus, bukan senyum paksaan, tapi senyum kebahagiaan sejati yang datang dari hati. Aku menyeruput kopiku di tengah sinar matahari, sambil mulai memimpikan mimpi-mimpi baru. Sekarang, hidupku sepertinya baru saja dimulai.